Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai keterkaitan perkembangan sosial emosional dengan fisik motorik. Sebelumnya, perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Antos Alafiyah Ansori. Selanjutnya ada Lis Lisnati, Mila Khairunisa, Tuti Mulyani, Nisa Ayustina Fitri, Intan Nur Latifah, Rina Mariani, dan Siva Fauziah. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan teman-teman untuk menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sosial emosional. Sosial emosional adalah kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun emosi negatif. Juga dapat berinteraksi dengan anak lainnya ataupun orang dewasa, serta dapat belajar dengan cara mengeksplorasi lingkungan. Poin selanjutnya yaitu tentang sosial emosional menurut para ahli. Satu, menurut Erik Erikson. Erik Erikson lahir di Frankfurt, Jerman pada tahun 1902. Ia adalah seorang penganut aliran psikoanalisis atau Sigmund Freud. Ia adalah yang kemudian menjadi neo-Freudian atau psikoanalisa yang didasarkan pada hubungan sosial. Teori ini disebut dengan teori psikososial. Ia berpendapat bahwa setiap individu itu berjuang melakukan pencarian identitas diri dalam tiap tahap kehidupannya. Hal ini karena identitas merupakan pengertian dan penerimaan baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Miller 1983. 2. Teori perkembangan emosional Maslow. Maslow berpendapat bahwa manusia tidak hanya harus melawan kesedihan, ketakutan, dan hal-hal negatif lainnya, tapi manusia juga harus mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Maslow menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu baik, tidak jahat. We are basically good, no evil. Menurut Maslow ada 4 yang harus ditekankan mengenai hal ini. Yang pertama, manusia memiliki struktur psikologis yang beranalogi seperti struktur fisik, yaitu kebutuhan, kapasitas, kecenderungan yang didasari oleh kebutuhan. Yang kedua yaitu perkembangan yang sehat diharapkan selalu melibatkan aktualisasi dan karakteristik. 3. Keadaan patologis. Setiap manusia berasal dari penyangkalan, frustasi, atau memutar keadaan manusia. Dan yang terakhir yaitu memiliki keinginan dan kemampuan untuk mencapai kesehatan mental dan perkembangan aktualisasi diri. Sekian, terima kasih. Tahapan sosial emosional. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa emosi merupakan gejala psikis yang bersifat subjektif, yang umumnya berhubungan dengan gejala-gejala mengenai yang dialami dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Perkembangan emosi menempuh beberapa tahap beriring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Secara umum, semiawan membagi perkembangan anak dalam beberapa tahap. Yang pertama, fase sensoris motor. Berkembang pada anak usia 0-2 tahun. Fase ini berkembang sensoris motor terdiri dari motorik kasar dan motorik halus atau panca indera. Harus berkembang dengan sempurna. Sentuhan kasih sayang orang tua sangat bermakna pada fase ini. Yang kedua, fase konkret. Fase pre-konkret operasional pada tahap usia 3-6 tahun. Pada fase ini, perkembangan bahasa anak sangat besar, sangat pesat. Yang ketiga, fase konkret operasional. Perkembangan pada usia 6-7 tahun sampai dengan 11-12 tahun. Pada fase ini, rasa ingin tahu anak besar sekali. Anak akan sangat mudah memahami jika diberikan data yang nyata, kegiatan proses berpikir mulai nyata. Selanjutnya, fase berpikir abstrak, usia 12 tahun ke atas.
Pada fase ini, anak telah berhasil menyelesaikan hal-hal yang abstrak seperti penerapan rumus, simbol, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian motorik. Perkembangan motorik merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan perkembangannya pada anak usia dini. Perkembangan motorik sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk membuktikan bahwa anak tumbuh dan berkembang dengan baik. Perkembangan motorik adalah sesuatu yang membicarakan gerakan jasmani yang terkoordinasi, sehingga dalam pengembangannya dibutuhkan berbagai stimulasi yang tepat untuk anak usia dini. Stimulasi ini dapat diberikan oleh orang tua, guru, maupun lingkungan, baik lingkungan di rumah maupun lingkungan sekolah, dengan menyediakan lingkungan belajar yang mendukung untuk perkembangan motorik anak usia dini. Pemberian stimulasi tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh orang dewasa dalam memberikan fasilitas dan kesempatan yang optimal untuk tercapainya perkembangan yang optimal. Memberikan waktu yang banyak untuk anak melakukan kegiatan-kegiatan yang menunjang perkembangan motoriknya, dan pengawasan yang tepat merupakan salah satu usaha yang tepat dalam mendukung perkembangan fisik motorik anak usia dini. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Perkembangan motorik atau motor development adalah perubahan yang terjadi secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan atau maturation dan latihan atau pengalaman atau experience selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau pergerakan yang dilakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian motorik menurut para ahli. Menurut Hurlock berpendapat bahwa perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Sebelum perkembangan terjadi, anak tidak akan berdaya. Kondisi tersebut akan merubah secara cepat pada usia 4-5 tahun pertama kehidupan pasca lahir. Anak dapat mengendalikan gerakan yang kasar. Gerakan tersebut melibatkan anggota badan yang luas yang digunakan untuk berjalan, melompat, berlari, berjinjit, berenang, dan sebagainya. Setelah berumur 5 tahun, terjadi perkembangan yang besar dalam pengendalian koordinasi yang lebih baik yang melibatkan bagian otot yang lebih kecil yang digunakan untuk menggenggam, melempar, menangkap, menulis, dan sebagainya. Menurut Serre berpendapat bahwa gross motor activities requiring coordination such as various types of sport or even text such as jumping forward. Motorik kasar merupakan aktivitas fisik yang memerlukan koordinasi seperti berbagai jenis olahraga atau tugas-tugas sederhana seperti gerakan melompat. Diperjelas oleh DiCaprio, motorik kasar merupakan gerakan tubuh dengan menggunakan otot-otot besar ataupun sebagian besar otot yang ada dalam tubuh maupun seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan diri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kembali ke MC. Tahapan motorik kasar anak pada usia 5-6 tahun. Keterampilan motorik kasar anak pada usia 5-6 tahun dapat berkembang secara bertahap seiring bertambahnya usia. Berikut contoh keterampilan tahapan motorik kasar anak
yang sering terjadi pada fase perkembangan anak pada usia 5-6 tahun. Pada usia 5 tahun, keterampilan motorik kasar anak yang bisa mereka tunjukkan adalah mereka dapat melompat dengan tinggi atau dengan satu kaki, melakukan jumping jacks, naik dan turun tangga dengan membawa suatu benda, menangkap bola menggunakan 2 tangan, mengendalikan alat tulis dan menulis, serta melepas dan mengenakan pakaian boneka. Kemudian, pada usia 6 tahun, keterampilan motorik kasar anak yang umumnya dikuasai adalah mereka dapat melompati benda setinggi 25 cm, mengendarai sepeda, melempar dengan akurat, menendang bola yang bergulir, dan ia sangat antusias untuk mengeksplorasi serta mencoba aktivitas dan olahraga baru. Tahapan motorik halus. Pada usia 5 tahun, anak penuh energi dan memiliki minat pada permainan dan lingkungan yang aktif. Karena kini ia memiliki kemampuan motorik yang meningkat dalam menyeimbangkan dan mengkoordinasikan gerakan yang memungkinkannya melakukan sebagian besar kegiatan bermain menggunakan bola. Ia juga bisa menggunakan jari-jarinya untuk kegiatan yang lebih kompleks seperti mengendalikan alat tulis dan melukis, mengenakan dan melepas pakaian boneka, serta melepaskan resleting dan kancingnya. Ketika berusia 6 tahun, sangat senang, aktif bergerak di kegiatan yang bermacam-macam. Meski keterampilan motorik halusnya masih berkembang, ia sangat antusias untuk mengeksplorasi dan mencoba aktivitas dan olahraga baru. Pada usia ini, perkembangan keterampilan si kecil akan bervariasi berdasarkan paparan terhadap berbagai aktivitas yang memberinya stimulasi. Si kecil yang berpartisipasi dalam kegiatan seperti kelas tari, olahraga berkelompok, atau bahkan bermain di kebun, mungkin menunjukkan tanda-tanda perkembangan keterampilan yang lebih cepat daripada mereka yang kurang aktif. 8. Perkembangan sosial emosional dengan fisik motorik. Perkembangan sosial emosional anak usia taman kanak-kanak merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan oleh orang tua. Karena dalam diri anak terdapat kebutuhan dasar spiritual melalui lingkungannya dan perkembangannya. Pada perkembangan inilah orang tua sangat berperan aktif dalam membimbing anak, terutama dalam karakteristik perkembangan sosial emosionalnya. Jika bimbingan tersebut salah, maka akan hanya merusak potensi anak dalam karakteristik perkembangannya yang sudah berkembang secara stimulus yang dilakukan oleh orang tua. Perkembangan sosial emosional anak usia dini atau PAUD. Perkembangan sosial anak usia dini pada anak ditandai dengan lingkungan, menjalin pertemanan yang melibatkan emosi, pikiran, dan perilakunya. Perkembangan sosial emosional meliputi kompetensi sosial atau menjalin hubungan dengan kelompok sosial, kemampuan sosial atau perilaku yang digunakan dalam situasi sosial, kognisi sosial atau pemahaman terhadap pemahaman tujuan perilaku diri sendiri dan orang lain. Motorik ialah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh. Dalam perkembangan motorik, unsur-unsur yang ditentukan ialah otot, saraf, dan otak, yang masing-masing melaksanakan perannya secara interaksi positif, atau unsur-unsur yang satu saling berkaitan atau saling menunjang, saling melengkapi dengan unsur-unsur yang lainnya untuk mencapai kondisi motoris yang lebih sempurna keadaannya. Demikian yang bisa kelompok kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan menjadikan ilmu baru yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.